Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afri Salwa Putra Raya dengan NPM 2317191068 dari kelas CT. Di sini saya akan membuat video pengganti pertemuan responsi mata kuliah Machine Learning, pertemuan kelima. Materi praktikum Unsupervised Learning adalah metode pembelajaran mesin di mana model tidak diberikan label data. Dan kata lain, model harus menemukan pola atau hubungan tersembunyi dalam data tanpa diberikan jawaban yang benar sebelumnya. Kategori unsupervised learning yang A, clustering, mengelompokkan data, digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan pola yang sama. Contoh penerapan segmentasi pelanggan, mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola belanja mereka. Yang kedua, pengelompokan gambar, mengelompokkan gambar berdasarkan kemiripan visual, misalnya foto hewan. Algoritma yang digunakan K-means clustering, hierarchical clustering, DB-scan. Lalu yang ketiga, asosiasi atau pencarian pola, digunakan untuk menemukan hubungan atau pola antar variabel dalam data. Contoh penerapan market basket analysis, jika seseorang membeli roti, kemungkinan besar mereka juga akan membeli selai atau mentega. Rekomendasi produk, e-commerce bisa merekomendasikan produk berdasarkan pola belanja pelanggan lain. Algoritma yang digunakan yang pertama, apiary algorithm, e-cloud algorithm, FP growth algorithm. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya tidak perlu data berlabel, menemukan pola tersembunyi, adaptif terhadap perubahan data, cocok untuk data kompleks, mengurangi dimensi data. Kekurangannya sulit diinterpretasikan, kurang akurat, tentukan cluster dari awal, rentan terhadap overfitting, kompleksitasnya tinggi. Pendekatan algoritma dalam unsupervised learning, khususnya dalam tugas clustering, terdapat beberapa pendekatan algoritma yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan pola. Pendekatan ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu partitioning algorithms atau flat clustering dan hierarchical algorithm. Partitioning algorithm atau flat clustering itu pendekatan partitioning algorithm atau algoritma partisi bekerja dengan mudah membagi dataset ke dalam sejumlah kelompok atau cluster yang telah ditentukan sebelumnya. Data di cluster lain memiliki perbedaan yang signifikan. Beberapa algoritma dalam kategori ini adalah K-means clustering, Gaussian, dan spectral clustering. Dua hierarchical algorithms atau algoritma hierarki. Pendekatan hierarchical clustering bekerja dengan membangun struktur hierarki dari data, di mana setiap objek awalnya dianggap sebagai cluster sendiri, kemudian digabungkan secara bertahap hingga terbentuk struktur yang lebih besar. Berbeda dengan partitioning algorithms, metode ini tidak memerlukan jumlah cluster yang ditentukan dari awal. Hierarchical clustering terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu agglomerative cluster bottom up, divisive clustering top down. Algoritma K-means clustering adalah suatu metode dalam machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke beberapa kelompok berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Tujuan utama dari K-means adalah untuk membagi data menjadi sejumlah kelompok yang disebut sebagai cluster, sedemikian rupa sehingga data dalam suatu kelompok memiliki cluster yang mirip satu sama lain. Metode ini sering digunakan dalam analisis data, segmentasi pelanggan, pengelompokan dokumen, dan berbagai aplikasi lainnya. Before K-means, after K-means. Seperti ini pengelompokan. Baik, secara garis besar proses kerja algoritma K-means dapat dijabarkan seperti berikut. Yang pertama, menentukan jumlah cluster yang ingin dibuat. Misalkan clusternya ada 3, kita kelompokkan dulu 1, 2, 3. Milih titik data secara acak dan letakkan tiap titik ke clusternya sebagai centroid pusat cluster awal. Ini kelompokkan semua titik data sesuai dengan jarak
centroid terdekat yang telah dibuat. Langkah ini membutuhkan penghitungan jarak menggunakan Euclidean distance seperti ini. Lalu ulangi langkah ketiga secara centroid yang ideal ditemukan, yaitu saat titik data pada klaster tidak lagi bervariasi. Ini contoh berdasarkan data di bawah ini, kelompokan data menjadi 2 klaster menggunakan k-means. Jawaban ID buah ada 5, diameternya 7,0, 7,1, 6,5, 6,6 dan 6,8. Beratnya 165, 170, 180, 195 dan 200. Ini dalam bentuk gram ya mungkin. Jawaban K2 yaitu C1 sama dengan 7,2,160, C2 6,5,190. Baik, iterasi 1, jarak centroid ID buah seperti ini, jarak C1, jarak C2. Ini jarak antar buahnya, kita cari yang terkecil. Ini iterasi 2, perkataan. Lanjut, kelebihan dan kekurangan algoritma k-means. Kelebihan algoritma k-means. Yang pertama sederhana, mampu mengolah kumpulan data besar, konvergensi, adaptasi dengan data baru, dan generalisasi. Kekurangannya memilih secara manual, bergantung pada nilai centroid awal, dan mengelompokkan data dengan berbagai ukuran dan kepadatan, pengelompokan outlier, dan perhitungan data dengan banyak dimensi. Ini untuk Google Colab-nya. Ini import ini lalu membuat dataset mengeluarkan library pandas. Jadilah seperti ini. Processing data dan sudah ini tugas. Baik, sekian pertemuan materi pertemuan kelima dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.